Kami dari kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang kode etik pada psikolog dari pasal 37 sampai dengan pasal 44 tentang pendidikan atau pelatihan. Penjelasan kami terkait dengan pokok pembahasan, contoh kasus, hingga analisis kasus. Simak video berikut ya. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Saya Nur Muhammad dan saya akan menjelaskan pasal 42, 43, dan 44. Pasal 42 mengenai kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Dijelaskan bahwa jika suatu pendidikan dan atau pelatihan atau kegiatan merupakan persyaratan untuk mengikuti program pendidikan atau program pengajaran yang lebih besar. Misalnya bentuk pelatihan ini adalah terapi, maka psikolog harus bertanggung jawab bahwa program pelatihan tersebut tersedia dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan bukan merupakan orang yang akan memberikan evaluasi dan nilai terhadap peserta di program pendidikan yang akan diikuti. Jadi orang yang melakukan program pelatihan itu harus berbeda dengan orang yang nantinya akan memberikan evaluasi dan nilai di program pendidikan. Misalnya di bidang akademik ya, maka orang yang bertanggung jawab itu harus berbeda. Dan psikolog memastikan bahwa programnya tersedia. Jadi program kecil yang disyaratkan untuk mengikuti program yang lebih besar. Maka program yang kecil tersebut yang bertanggung jawab adalah psikolognya harus menyediakan, memastikan bahwa programnya tersedia. Pasal berikutnya yaitu pasal 43 mengenai penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Nomor 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk diberikan kepada peserta pelatihan sebelum pelatihan tersebut dimulai. Jadi, psikolog harus membuat program terjadwal yang spesifik. Ada apa saja yang akan dilakukan dalam program pelatihan, kemudian diberikan kepada peserta untuk diketahui sebelum program pelatihannya dimulai. Kemudian nomor 2-nya, psikolog atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta, mengevaluasi bagaimana peserta mengikuti pelatihan berdasarkan persyaratan program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi misalkan ada indikator-indikator yang sudah ditetapkan, maka psikolog bisa membuat evaluasi kinerja peserta berdasarkan persyaratan yang sudah dibuat tersebut. Berikutnya adalah pasal 44 mengenai keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Nomor 1-nya menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak boleh terlibat keakraban seksual dengan peserta program pelatihan atau pendidikan atau orang yang disupervisi atau berada di biro konsultasi psikologi, di mana psikolog tersebut bertanggung jawab untuk memberikan evaluasi, untuk memberikan penilaian terhadap peserta. Jadi ketika psikolog tersebut memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja dari peserta dalam program pelatihan, maka dia tidak boleh memiliki hubungan keakraban seksual dengan pesertanya. Dan bila ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan karena misalnya antara psikolog dengan peserta sudah memiliki hubungan sebelum program pelatihan dilaksanakan, maka solusinya adalah mengganti psikolognya dengan psikolog lain yang tidak memiliki hubungan spesial dengan peserta, sehingga nantinya hubungannya lebih netral dan objektif. Jadi psikolognya harus yang lain yang tidak memiliki hubungan dengan peserta. Hal ini selain untuk
memberikan penilaian yang objektif, juga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan negatif dalam proses dilaksanakannya program pelatihan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu pasal 39. Pada pasal 39 membahas tentang keakuratan dalam pendidikan dan atau pelatihan. Pokok pembahasan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi hendaknya mengambil langkah yang tepat untuk memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan harus sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoritik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Selanjutnya yaitu pasal 40. Pada pasal 40 membahas tentang informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Jadi, pada pasal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri maupun pengunduran diri dari keikutsertaan. Selanjutnya yang nomor 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi juga tidak diperkenankan untuk meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi satu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 3. Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, maka hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan yang maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu pasal 41. Pada pasal ini membahas tentang pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Jadi, bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut pasti tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut harus diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pasal 37. Pedoman umum. Beberapa hal yang dibahas dalam pedoman umum bagi pendidikan dan pelatihan seorang psikolog dan ilmuwan psikolog diantara lain: 1. Proses pendidikan. Yang dimaksud dengan proses pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok, komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 2. Penjelasan pendidikan bergerak
dan non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau asosiasi atau ikatan minat dan praktik spesialisasi psikolog atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. 3. Tujuan pelatihan. Adapun setiap pendidikan dan pelatihan yang diambil oleh psikolog dan ilmuwan psikolog hendaklah berdasarkan tujuan baik dan dilaksanakan oleh HIMSI ataupun institusi dan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari HIMSI. Pasal 38, rancangan dan penjabaran program pendidikan atau pelatihan. Pasal ini membahas hal-hal yang harus diperhatikan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog dalam membuat rancangan dan penjabaran pelatihan dan pendidikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Tanggung jawab dalam memastikan rencana pendidikan dengan benar dan tepat. 2. Membuat standar materi pembahasan dalam pendidikan dan pelatihan dan memastikan materi sesuai dengan kebutuhan dan melakukan modifikasi apabila diperlukan. 3. Menyusun materi berdasarkan teori ilmiah dan mencantumkan sumber materi selain psikolog dan ilmuwan psikolog. 4. Langkah-langkah dalam pendidikan atau pelatihan adalah dimulai dengan teori yang relevan, membuat desain pendidikan, melakukan hasil pendidikan sesuai dengan kompetensi psikolog dan ilmuwan psikolog yang melaksanakan pendidikan atau pelatihan yang diawali dengan menyusun rencana berdasar teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Pelatihan konseling abal-abal. 1. Pelatihan ini dilakukan tanpa adanya seseorang yang profesional seperti seorang psikolog dalam acara tersebut. Yang kedua, latihan abal-abal biasanya akan sesuka hati memberikan berbagai macam obat tanpa ada resep dari dokter. Karena sejatinya saat melakukan pelatihan konseling harusnya menggunakan orang yang profesional seperti seorang psikolog dan psikiater agar bisa memberikan obat yang sesuai. Pelatihan yang tidak terarah. Yang pertama, maksud dari pelatihan yang tidak terarah yaitu konselor tidak memahami apa yang dilakukan atau disampaikan klien. Yang kedua, konselor tidak memahami atau menguasai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan apa yang terjadi pada klien, contohnya cedera saat terapi. Biasanya, kalau pegawai atau klien sudah kenal dengan orang yang akan mewawancarai tersebut. Yang kedua, kemudian adanya hubungan spesial antara konselor dengan klien yang berakibat lolosnya atau tidak melewati tes wawancara. Salah satu contoh kasus yaitu pelatihan konseling abal-abal. Mengapa dibilang abal-abal? Dikarenakan pelatihan ini tidak menghadirkan seorang yang profesional atau psikolog dalam bidang tersebut, sehingga yang diajarkan dalam pelatihan pun tidak sesuai dengan ketentuan umum atau sesuai dengan program pelatihan yang tersedia, seperti asal ketika memberikan obat kepada klien tanpa adanya resep dari dokter, atau memberikan saran atau masukan kepada klien tanpa memperhatikan teknik konseling serta kode etik psikologi. Dari contoh pelatihan konseling abal-abal tersebut dapat dianalisis bahwa kasus tersebut telah melanggar pasal 42 dalam kode etik yang disebutkan bahwa bila suatu pendidikan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan atau pelatihan, maka penyelenggara pelatihan tersebut harus bertanggung jawab bahwa suatu program tersebut tersedia.
berdasarkan materi tersebut pada klien. Dan juga konselor tidak memahami materi yang akan disampaikan. Seperti yang sudah disebutkan pada pasal 39 bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi mengambil langkah guna memastikan rencana pendidikan atau pelatihan berdasar perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoretik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kecurangan dalam tes wawancara. Hal ini biasanya terjadi apabila seseorang yang akan diwawancarai telah kenal atau memiliki hubungan yang spesial terhadap orang yang akan mewawancarai. Hal ini berakibat yang bersangkutan dapat lolos atau bahkan dapat melewati. Hal ini melanggar Kode Etik Psikologi pasal 44 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya psikolog tidak boleh memiliki hubungan seksual terhadap peserta atau pendidik atau pelatihan atau kepada seseorang yang akan disupervisi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.